Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 12. Hari ini kita akan melanjutkan materi terakhir dalam penilaian akhir semester kali ini. Ya, hari ini kita akan fokus membahas mengenai rangkaian listrik arus bolak-balik. Nah, untuk bab ini difokuskan pada rangkaian listrik RLC. Jadi di sini kita akan fokus pada rangkaian listrik AC, ya, rangkaian listrik AC fokus pada RLC. Nah, ini rangkaian listrik seperti apa? Nanti kita akan bahas lebih mendalam. Namun untuk mengenal rangkaian listrik RLC ini, lebih dulu kita mengetahui karakteristik dari rangkaian listrik arus bolak-balik. Yang pertama, di layar monitor kalian itu sudah ditampilkan beberapa karakteristik yang berkaitan dengan rangkaian listrik arus bolak-balik. Yang pertama, kan rangkaian listriknya arus bolak-balik, kalau dia terjadi kegiatan bolak-balik, maka tentu saja akan ada frekuensi, tentu saja akan ada periode. Nah, di sini sudah diperlihatkan pada gambar rangkaian arus listrik bolak-balik itu akan membentuk grafik sinusoidal. Nah, ini ya. Ada grafik sinusoidal, baik itu grafik untuk arus listriknya ataupun grafik tegangan listriknya. Nah, secara umum berkaitan dengan arus listrik dan tegangan listrik ini di dalam rangkaian arus bolak-balik itu dibagi menjadi dibagi menjadi tiga saja yang perlu dipahami. Jadi ada tegangan listrik, ya, tegangan listrik di sini, kemudian ada arus listrik. Nah, dalam rangkaian ini yang perlu diketahui tiga saja dari masing-masing. Yang pertama ada yang disebut dengan tegangan listrik itu V, ya, maksimum, tegangan listrik maksimum. Kemudian ada lagi yang disebut tegangan listrik efektif, ada lagi tegangan listrik rata-rata. Begitu juga dengan arus listrik, ada arus listrik maksimum, I arus listrik itu, I maksimum, ada arus listrik atau I efektif, dan juga ada arus listrik I rata-rata. Nah, ini yang pokok berkaitan dengan pengenalan arus listrik bolak-balik. Kemudian, persamaan umum untuk V maksimum, V efektif, V rata-rata itu diformulasikan menjadi V sama dengan gitu ya, V maksimum sin omega T, gitulah. Jadi kapan terjadi maksimum, ya, nilainya itu terjadi maksimum ketika sin omega T sama dengan 90 sama dengan sin 90 derajat. Kenapa? Karena sin 90 derajat sama dengan 1, gitu ya. Begitu pula dengan arus listrik. Berlaku I sama dengan I maksimum sin omega T. Kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik sinusoidal untuk tegangan listrik, seperti ini ya. Nah, bagian atas menyatakan V vertikal, ya, bagian horizontal menyatakan waktu pergerakan sinusoidalnya. Jadi kalau Bapak gambarkan, karena grafiknya sinusoidal, ya gini. Nah, gitu ya. Begitu juga dengan untuk arus listrik. Kalau kita gambarkan grafiknya untuk arus listrik, ini I, T gitu ya. Maka pergerakannya juga sama, bentuknya sinusoidal. Nah, gitu ya. Yang mana V maksimum? Yang ada di puncak.
yang ada di puncak. Inilah V max. Begitu juga I maksimumnya ya, yang ada di puncak grafik sinusoidal. Kemudian berkaitan dengan V maksimum, V efektif, dan V rata-rata, begitu pula dengan I maksimum, I efektif, dan I rata-rata, itu kita akan kembangkan lagi formulasinya. Tadi kita punya V sama dengan V maksimum sin omega kali T. Untuk V efektif itu sama dengan nilai V maksimumnya dibagi akar 2. Gitu ya. Begitu juga dengan I. Tadi I sama dengan I maksimum sin omega T. Nilai I efektifnya sama dengan I maksimum dibagi dengan akar 2. Gitu ya. Kemudian ada lagi yang disebut V rata-rata ya, nilai V rata-rata gitu ya sama dengan 2 kali V maksimum. 2 kali V maksimum dibagi V. Ya. Kemudian begitu juga dengan I rata-rata. Yaitu sama dengan 2 kali I maksimum dibagi V. Nah, ini. V efektif ini sebenarnya sama dengan V root mass square namanya, VRMS. Kalau I efektif itu juga sama dengan I root mass square namanya ya, IRMS. Kemudian kenapa sih nilai V rata-rata itu 2 kali V maksimum dibagi V? Karena lihat tadi grafik sinusoidal ya. Grafik sinusoidal itu kan maksimumnya itu kan 180 derajat. Ya, 180 derajat gitu ya. Jadi nilai V rata-ratanya itu sama aja dengan 2 kalinya ya, 2 kalinya V maksimum dibagi V ya. 9 ini ya. Ini tadi kan ini V, kemudian ini V, kemudian yang ini tadi V per 2 atau 90 derajat ya. V per 2. Nah, jadi sebab itulah kenapa V rata-rata itu 2 kali V maksimum dibagi V. Untuk lebih lengkapnya, Bapak akan berikan kalian contoh soal terlebih dahulu. Nah, ini ada contoh soal misalnya ya. Misalnya di sini ada gambar yang menyatakan grafik sinusoidal yang dimunculkan dari tampilan layar osiloskop ya. Jadi osiloskop itu ada suatu tabung, kemudian tabung itu dapat melihat pola sinusoidal dari tegangan listrik dan arus listrik rangkaian AC ya. Di sini diberikan ada tampilan gelombang tegangan AC pada layar sebuah osiloskop ya. Tombol penguat vertikal diatur pada, nah ini penguat vertikalnya 10 volt per cm. Jadi pengaturnya setiap kotak ini mewakili 10 volt per cm gitu maksudnya. Kemudian untuk sapuan waktunya juga mewakili 5 milisekon per cm. Untuk waktunya mewakili satu kotak itu 5 milisekon per cm. Terus pertanyaannya, maka tegangan maksimum, efektif, dan rata-ratanya berapa? Ya, tinggal kita cek saja dari gambar. Di sini kan ada 3 kotak tuh, 2, 3. Artinya V maksimumnya sama dengan 3 kali ini. Ya, 3 dikali 10 volt. Oke, hasil akhirnya 30 volt. Sedangkan V efektifnya sama dengan V maksimum akar 2. 30 akar 2.
dirasionalkan dikali akar 2 kali akar 2 menjadi 30 per 2 akar 2. Sama dengan V efektifnya sama dengan 30 bagi 2, 15 akar 2. Oke ya. Selanjutnya V rata-rata. V rata-rata Bapak tulis V bar saja. V rata-ratanya sama dengan 2 kali V maksimum dibagi V. 2 kali V maksimumnya 30 dibagi V. Jadi 60 per V. Nah, kita cek mana jawabannya. 30 volt, benar. 30 akar 2 salah, kan 15 akar 2. 30 per V salah. 30 volt, 30 akar 2. Yang ada 30 akar 2 pasti salah. 30 volt, benar. Benar ya, ini 30 volt, 30 per akar 2, benar. 60 per V, ya ini benar. Jadi jawabannya yang C. Kira-kira gitu. Nah, itu berkaitan dengan karakteristik dari arus listrik dan tegangan listrik, arus listrik bolak-balik.